Intinya gelombang berjalan tuh ya hafalin rumus ya sebenarnya. Pokoknya rumusnya apa, menyesuaikan sama yang halo adik-adik, selamat datang di channel Bjejikos. Pada video kali ini, Koben akan membahas latihan soal untuk gelombang, tapi yang gelombang berjalan ya, atau gelombang datang. Di sini adik-adik untuk soal, adik-adik bisa download PDF ya di bawah untuk filenya. Nanti kita akan langsung bahas daripada latihan soal itu ya. Ini ada soal pertamanya, ada gambar. Ini gelombang ya. Ada gambar gelombang. Ini 2, 4, 6. Ini panjang tali ya, maksudnya misalnya 2, 4, 6 ini dalam meter. Lalu ini Y ini simpangan ya istilahnya. Nah ini ada 0,5 puncak, lembahnya minus 0,5. Dengan diketahui periodenya 2 detik. Nah untuk pertanyaan A, ditanya frekuensi dan omega ya istilahnya kecepatan sudut, kecepatan angulernya. Kalau kita lihat dalam rumus, kalau adik-adik bisa lihat di video sebelumnya ya untuk pembahasan rumus-rumus gelombang berjalan, dilihat sebelumnya ya. Nah, frekuensi itu memiliki rumus kalau diketahui periode, dia berarti seper periode ya. Berarti frekuensinya adalah 1/2. Satuannya hertz ya, atau putaran per detik juga boleh, putaran per detik. Nah, ini dapat frekuensinya. Ditanya omega, kecepatan sudut. Nah, omega itu rumusnya 2πf ya, kalau kan udah dapat frekuensinya. Atau juga bisa 2pi dibagi periode ya, rumusnya kecepatan sudut. Jadi ini kita ambil yang 2πf aja, ini frekuensinya setengah, berarti dapat omeganya pi ya, satuannya radian per sekon. Nah ini dapat sudah, ini pertanyaan A. Jadi kalau adik-adik ditanya frekuensi dan omega, intinya gelombang berjalan tuh ya hafalin rumus ya sebenarnya. Pokoknya rumusnya apa, menyesuaikan sama yang diketahui. Nah yang B, dia tanya panjang gelombang dan bilangan gelombang atau tetapan gelombang ya, lambangnya K. Panjang gelombang tuh lambda. Kalau lambda kita lihat dari gambar ya, bisa dari gambar. Kan kalau kita langsung nggak bisa, ini kan diketahui periode, nggak ada hubungannya untuk lambda kecuali diketahui kecepatan ya, atau diketahui omega, diketahui jari-jari putar. Nah tapi kalau di sini lambda ini bisa kita lihat dari gambar. Kalau ada gambar ya adik-adik, tapi perhatikan satuan di sini. Ini satuannya meter, itu ada hubungannya sama lambda. Tapi kalau ini satuannya waktu, detik, ini ada hubungannya dengan periode. Nah makanya ini diketahui periodenya, karena dia diketahuinya meter. Jadi hubungannya dengan lambda dalam gambar ini. Maksudnya lambda itu adalah panjang gelombang, di mana panjang gelombang itu jarak untuk satu gelombang. Jadi maksudnya dalam panjang tali ini, kalau kita lihat dari gambar gelombang, ini satu gelombangnya berapa ini. Jadi kalau kita lihat panjang gelombangnya, satu gelombang, ini kan titik 0 ya istilahnya. Nah, ini satu gelombang, ini ada sampai 4. Berarti satu gelombang itu jaraknya 4 meter. Nah, berarti lambdanya langsung 4 meter. Nah, gitu ya. Nah, aku rasa adik-adik udah paham lah ya satu gelombang tuh seberapa jauh. Kalau dalam gambar, ini juga bisa dari sini ke sini nih satu gelombang. Misalkan dari sini, nah ke sini juga satu gelombang. Ya intinya satu gelombang gitu. Nah sekarang K itu bilangan gelombang, mempunyai rumus 2pi per lambda ya. Ya 2pi per lambda. Nah berarti nilai K ini adalah 2pi dibagi 4 atau pi per 2 ya. Nah satuannya dia, perhatikan di sini ini jika meter ya, maka lambdanya kan meter ya. Kalau dia ini senti, berarti lambdanya senti. Nah untuk K satuannya karena dia meter, meter pangkat min 1 atau sepermeter ya satuannya gitu. Kalau senti ya senti pangkat min 1 atau seper senti. Nah yang C dia tanya cepat rambat gelombang, lambangnya V ya, cepat rambat gelombang. Nah V ini memiliki rumus lambda kali F. Nah di sini lambdanya tadi 4, frekuensinya setengah, jadi 4 dikali setengah, berarti jawabannya 2 ini, 2 meter per sekon, karena dia satuannya kan meter ya lambdanya, jadi dia meter per sekon. Nah yang D dia nanya persamaan simpangan gelombang ya, jadi Y, persamaan Y. Nah Y itu memiliki rumus A sin, ini gelombang berjalan ya, omega T. Nah dia merambat ke kanan, ini arah rambat dari gelombang ini.
Jadi kalau ada gambar, adik-adik perhatikan arah rambat. Dia kemana? Kalau ke kanan berarti minus. Ya, K kali X. Nah, kalau dalam gambar ini arah rambatnya ke kiri, dia positif. Ini plus. Gitu ya. Itu plus minusnya daripada rumus ini, itu arah rambat. Nah, berarti persamaan simpangan ini adalah amplitudo dulu. Amplitudo dilihat dari gambar. Amplitudo itu puncak. Dari titik tengah, nah ini, ke puncak. Berapa jauh ini? Nah, ini amplitudo. Oke. Nah, ini juga amplitudo sebenarnya. Sama, harus sama atas bawah. Tapi ini sebenarnya kita paruh 2 ya. Kadang-kala dalam gambar dia nggak pas di 0. Mungkin di angka di angka 0,25. Nah, berarti 0,25 terus dia tengah-tengah. Nah, tapi gelombangnya agak naik ya dia. Ini. Nah, itu artinya amplitudonya ya setengah kurangi 0,25. 0,25. Baik, perhatikan pokoknya amplitudo itu dari tengah-tengah gelombang, maksudnya dari sumbu ya, namanya sumbu utama itu ke puncak sama ke lembahnya berapa jauh, bagi 2 pokoknya. Nah, amplitudonya setengah. Nah, dalam persamaan simpangan ini bisa min bisa plus ini. Dari mana? Nah, dari gambar, kalau ada gambar. Tapi kalau nggak ada gambar, baca soal ceritanya. Kalau soal ceritanya dia bilang mula-mula bergetar ya, gelombang itu ke atas. Nah, berarti dia positif. Tapi kalau mula-mula bergetar ke bawah gelombangnya, berarti dia minus. Ya, bergerak ke bawah, ke atas ya. Nah, kalau kita lihat mula-mula ini gelombang arahnya ke atas nih, gambarnya. Berarti dia positif. Ya, jadi ini positif. Nah, jadi persamaan simpangan tuh bisa plus atau min ininya ya. Tergantung awal mula bergerak gelombangnya ya, bergetar. Digetarkan ke atas dulu atau ke bawah dulu. Nah, ini sin omega tadi udah dapat ya. Nah, ini pi nih. T min tadi K-nya pi per 2 X. Nah, persamaan simpangan gelombang itu ya dalam T sama X gini ya. Biarkan dalam T sama X. Udah dapat. Ini kalau positif adik-adik gak usah nulis gak apa-apa. Tapi kalau min harus ditulis ya. Nah, kalau adik-adik juga ditanya persamaan simpangan, tapi ternyata gelombangnya bukan dari titik 0. Dia dari puncaknya. Nah, gambarnya gini. Dari puncak terus gini. Ini istilahnya garisnya gini ya, yang sembunyinya di sini. Nah, dari puncak terus dia gini. Itu artinya itu ada sudut fase awal, atau nanti adik-adik tambahkan theta 0 di sini. Nah, theta 0-nya berapa kok? Kalau adik-adik sudah belajar gelombang sinus ya, theta 0 gelombang ini kan gelombang sinus kan ya. Ini kalau dari puncak itu dia dimulai dari 90 derajat. 90 derajat itu artinya pi per 2 kalau dalam pi. Pi kan 180 derajat. Jadi nanti kalau dia dari puncak, ini rumusnya jadi ada seperti ini. Plus pi per 2. Nah, ini. Ya, jadi ini artinya ada sudut fase awalnya. Itu gelombangnya bukan dari titik 0 tapi dari puncak. Tapi kalau dia bergerak ke bawah ya apa tadi? Kalau awalnya bergerak ke bawah, ini minus, itu aja. Ya, kalau dari puncak ditambah theta 0, ditambah pi per 2. Nah, yang E ditanya simpangan tapi gini ya, dia saat T-nya setengah detik dan X-nya setengah meter. Jadi ditanya nilai simpangannya. Kalau yang kita kan persamaan simpangan, ya. Nah, ini menyesuaikan ya, dari ini kan meter. Dia menyesuaikan dari satuan-satuan ini semua. Nah, ini kan meter semua. Berarti ini meter. Tapi kalau ada ini diketahui senti, ubah ke meter. Nah, kalau ini dari awal nih senti semua gimana? Ya berarti satuannya ini diubah senti, senti min 1, senti per sekon. Nah, ini nanti X-nya dalam senti dan amplitudonya pun dalam senti. Ya, tergantung kalau. Tapi kalau bisa dalam meter semua lebih aman dijadikan meter semua ya. Nah, ini biasanya ini ada petunjuk meter. Ini satuannya Y-nya maksudnya. Kalau misalkan ditanya simpangan maksimum sebelum masuk jawab ini. Nah, simpangan maksimum tuh ya nama lainnya amplitudo ini. Kalau misalkan ada ditanya berapa simpangan maksimumnya? Ya amplitudo. Berarti jawabannya tengah meter. Nah, ini kalau ditanya nilai simpangan maksimum. Nah, ini bukan, dia nggak tanya maksimumnya ya. Dia tanya ketika dia sudah merambat setengah detik dan ketika X-nya sudah setengah meter. Maksudnya di titik pada saat setengah meter, ada titik simpangan di titik gitu ya, titik P atau apa yang jaraknya setengah meter ya dari sumber gelombangnya. Ini anggap nih sumbernya, oke, dia merambat ya.
Nah, berarti dia tanya simpangan di titik yang jaraknya setengah meter. Jadi sekitar di sini lah ya. Nah, ini simpangannya ini berapa jauh. Jadi kalau kita misalkan nih, ini kan 0,2 meter nih, setengah meter di sini lah ya. Ini kan 1 meter berarti. Ya, tengah-tengah persis. Nah, ini berapa jauh? Nah, simpangan tuh ya ini loh. Nah, ini Y-nya nih berapa? Maksudnya gitu. Ketika X-nya setengah meter. Nah, ini berapa jauh simpangannya. Nah, sekarang kita masukkan aja ke dalam persamaan simpangan. Y 0,5 sin pi waktunya setengah min pi per 2 X-nya setengah. Ini berarti setengah sin setengah pi dikurangi seperempat pi ya. Setengah kali setengah ini. Nah, kita saman penyebut kita jadikan perempat gitu ya. Berarti ini 2 pi dikurangi pi sebenarnya ya. Jadi 1 pi sama 2 pi. Jadi simpangannya tengah sin seperempat ya, seperempat pi. Seperempat itu 45 derajat. Sin 45 berarti. Karena 180 dibagi 4. Pi itu 180 derajat ya. Pi itu pengertiannya 180 derajat. Berarti ini sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2 ya hafalannya. Berarti hasilnya 0,25 akar 2 meter. Ya, jadi kalau kita lihat di sini berarti ini 0,25 akar 2 nilainya. Nah, kita masuk yang F. Ditanya kecepatan saat waktunya setengah detik dan X-nya setengah meter. Jadi mirip sama E ya. Tapi dia tanyanya kecepatan. Loh, bedanya sama ini apa? Ini cepat lambat gelombang. Jadi cepat lambat gelombang datangnya. Jadi sebenarnya bukan pada saat ya, bukan pada saat tertentu. Nah, kalau kecepatan pada saat tertentu, pada titik berapa detik dan pada titik berapa jauh, ketika di situ nih kecepatannya berapa. Nah, rumusnya kecepatan gelombang pada saat tertentu itu adalah A kali omega ya, cos omega T min K kali X ya. Nah, ini rumusnya. Atau kalau guru di sekolah biasanya dengan cara pakai turunan. Ini kalau adik-adik udah diajari turunan trigonometri tapi ya. Kalau belum ya ini hafalkan rumusnya. Turunan tuh diferensial dalam matematika itu cara menurunkan sin itu turunannya cos ya adalah. Ya, adik bisa belajar di turunan trigonometri. Tapi kalau enggak ya hafalin langsung rumusnya. Ini rumusnya kecepatan pada suatu titik dan pada jarak tertentu, titik tertentu. Kita langsung aja V. Ini amplitudonya adalah berapa tadi nih? Amplitudonya kan setengah ya. Ini kok tulis dulu aja ya. Biar enak. Berarti amplitudonya setengah. Ya. Ini setengah, omeganya berapa tadi nih? Pi cos ya, ini sama persis ya, ini pi kali setengah min seperempat min pi per 2 kali setengah ya, maksudnya tadi mau aku langsungkan kan sama persis datanya coy. Berarti ini V adalah setengah pi cos, tadi langsung aja ya, jawaban ininya seperempat pi. Nah, cos seperempat ya sama cos 45. Kebetulan nilai sin 45 sama cos 45 itu sama ya, setengah akar 2. Berarti nilai kecepatannya adalah setengah pi dikali setengah akar 2. Berarti 0,25 pi akar 2 meter per sekon. Nah, ini jawabannya. Jadi cepat lambat gelombang itu beda ya sama kecepatan pada suatu titik atau pada saat tertentu, detik tertentu, waktu tertentu itu lain ya. Jadi ini kecepatan pada saat tertentu. Ngitungnya adik harus pakai ini. Tapi kalau cuma tanya berapakah cepat lambat gelombang? Nah, ini lambda kali F. Ya. Beda ya. Nah, kita masuk yang G. Yang G dia tanya kecepatan maksimum ya. Kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum gelombang itu maksudnya diambil kecepatan yang persamaan kecepatan. Ini kalau ada adik tanya persamaan kecepatannya ini ya. Tapi ini jangan diisi. Biarkan dalam T sama X. Jadi ini kan persamaan simpangan tadi ya. Nah, yang ini tadi. Nah, kalau persamaan kecepatannya gelombang, kecepatan gelombang itu setengah pi cos pi t min pi per 2x berarti ya, kalau tanya persamaan kecepatan gelombang ya. Nah, kecepatan maksimum gelombang maksimum ini A kali omega, ini rumusnya ya. Jadi kosinusnya nggak usah, berarti jawabannya A kali omega ya, setengah kali pi ya tadi omeganya, ini jawabannya setengah pi. Nah, jadi kecepatan maksimum itu ada hubungannya dengan kecepatan maksimum gelombang ya. Ada hubungannya dengan rumus daripada kecepatan pada saat tertentu. Nah, kalau ini kalau udah tahu T sama X-nya ada isi. Misalkan ditanya pada saat itu berapa kecepatannya, nah, kosinusnya ada. Tapi kalau cuma tanya maksimumnya aja, ini A kali omega ya. Kalau tanya percepatan kok bisa. Ini ada adik kalau udah lihat di video-video sebelumnya,
Untuk rumus percepatan, aku tambahkan di sini aja ya dikit. Lambangnya A, itu rumusnya min A omega kuadrat sin, ininya sama, omega T min K kali X. Nah ini. Ya, tapi ya ingat ya adik-adik, ini nggak selalu minus ya, ini bisa plus, tergantung arah rambat ya. Nah, kalau tanya percepatan maksimum, ini apa kok? Ini percepatan ya, percepatan gelombang. Kalau tanya percepatan maksimumnya, ini A kali omega kuadrat. Ini hanya untuk mengingat lagi ya. Nah, ini lengkap. Jadi di video kali ini kita latihannya membahas ya gelombang berjalan. Saya membahas hampir semuanya ya. Ini frekuensi dan sebagainya yang ada di dalam gelombang berjalan ya. Ini berdasarkan latihan berdasarkan diketahui gambar. Tolong dukung Koko ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya, adik. Di sini ada persamaan simpangan ya. Ini sekarang diketahui persamaan simpangannya. Y sama dengan minus 0,5 sin pi dalam kurung 5T min 0,5 X, di mana X dan Y dalam meter dan T-nya dalam sekon ya. Berarti satuannya meter dan sekon. Loh kok ini kok minus? Gak apa-apa ya. Minus itu tadi udah aku jelaskan bahwa oh itu arah geraknya awalnya ke bawah, berarti mula-mula bergetar ke bawah dulu ya. Oke. Nah yang A ditanya amplitudo ya. Nah amplitudo itu ini kalau kita lihat dalam rumusnya simpangan itu kan A sin omega T dikurangi K kali X ya kan. Nah ini rumusnya. Berarti amplitudonya min 0,5. Enggak. Min itu kan hanya menunjukkan arah gerak mula-mulanya. Jadi kalau aku jawab berapa amplitudonya ya ini 0,5 aja. Ya, jadi amplitudonya tetap 0,5 tapi minus ini menunjukkan itu arah geraknya. Mula-mula ke bawah. Jadi kalau mau diperjelas dengan arah getar atau arah gerak mula-mula ke bawah. Ya, dikasih penjelasan gitu. Tapi nilai amplitudonya tetap 0,5. Nah, sekarang kita masuk yang B, ditanya omega dan K ya, maksudnya kecepatan sudut dan bilangan gelombangnya. Nah, tapi sebelum itu nih ada pi di depannya kurung, dibawa masuk dulu aja ya, maksudnya dikali masuk dulu. Jadi ini akan berubah Y min 0,5 sin, nah ini dari 5 pi T min 0,5 pi X ya. Nah ini. Jadi angka pi atau nilai pi kita masukkan ke dalam kurung, dikali masuk semua. Dikalikan maksudnya. Nah berarti omeganya ini, omega T ya, ini omega nih. 5 pi. Jadi omeganya 5 pi. Jadi kalau adik-adik udah dikasih tahu persamaan simpangan tuh enak, tinggal dilihat persamaannya, oh ditelaah ini apa gitu. Oh ini K-nya udah ada juga ini. Berarti K-nya adalah 0,5 pi. Kalau minus artinya apa ini? Arah rambat ke kanan. Jadi nilai K enggak usah terus minus 0,5 pi, jangan. Itu minus menunjukkan arah rambat getarnya, gelombangnya ke kanan. Ya kalau dia ini positif plus 0,5 pi, ya nilai K ya tetap 0,5 pi, tapi arah rambat ke kiri gitu maksudnya. Nah untuk satuannya omega ini tadi radian per sekon, ini meter pangkat min 1 ya, ini pangkat min 1 Pak. Atau adik-adik mau nulis sepermeter itu boleh. Tapi pada umumnya ya meter min 1 ya. Maksudnya gitu. Kita masuk soal C adik-adik, dia tanya frekuensi, periode, dan panjang gelombang. Frekuensi kita dapat dari omega ya, karena rumusnya omega kan 2πf. Nah tadi omeganya ini 5pi, 2πf. Nah berarti frekuensinya ini pindah ruas yang 2pi nya ya kan, biar jadi F. F sama dengan, jadi 5pi bagi 2pi. Berarti hasilnya 5/2 atau 2,5. Ini kan pi nya coret, 2,5 gitu ya. Hertz. Nah ini dapat. Nah kalau periode, nah, kan frekuensi kan seperperiode. Berarti periode itu seperfrekuensi gitu aja. Berarti periodenya ini aja, ini kan pecahan kebetulan 5/2 ya. Dibalik aja jadi 2/5. Kan seper F atau 1 dibagi 5/2 itu 2/5 ya, detik. Karena satuan periode itu waktu, detik. 2 bagi 5 itu 0,4 ya desimalnya. Untuk lambda kita dapat bisa dari nilai K. K itu kan rumusnya 2pi per lambda ya. Nah ini K-nya tadi 0,5 pi sama dengan 2pi per lambda. Kali silang aja 0,5 pi lambda sama 2 pi. Berarti lambdanya 2 pi dibagi 0,5 pi. Nah ini pi nya coret. 2 dibagi setengah itu 4 ya. Berarti lambdanya ini 4 meter. 2 dibagi setengah. Jadi seperti 2 kali 2 akhirnya ya. Jadi 4. Yang D dia tanya cepat lambat gelombang. Berarti
punya rumus lambda kali F. Berarti tadi lambdanya berapa nih? 4 dengan frekuensinya 2,5 ya. 4 kali 2,5 itu 10 ya, 10 meter per sekon. Ini satuannya V. Nah, udah dapat. Ini cepat lambat gelombang ya. Nah, yang E simpangan saat T-nya 1/10 detik dan X-nya 1/3 meter ya. Tadi kan kita udah dapat persamaan simpangan dari soalnya ya. Berarti tinggal masukkan aja nih min 0,5. Loh kok minusnya ikut? Ya, rumusnya persamaan simpangan dia kalau minus ya ikutkan semua minus ya minus, plus ya plus gitu ya istilahnya. Nah, tapi amplitudenya nggak usah diikutkan minusnya gitu. Ini kali sin 5pi dengan waktunya 1/10 nih min 0,5 pi X-nya 1/3. Berarti Y adalah min 0,5 sin 5 bagi 10 tuh setengah pi ya, 5/10. Ini kan 0,5 kan setengah ya adik-adik. Jadi kau perjelas di sini aja. Setengah dikali 1/3. Berarti ini 1/6. Nah, ini 1/6 pi. Nah, jadi kalau kita ngitung tuh usahakan dalam pecahan aja ya, dalam pecahan. Berarti ini Y-nya adalah minus 0,5 sin kita jadikan per 6. Berarti ini kali 3 ya. 3 kali 3 atas bawah. Berarti 3 pi dikurangi pi. Berarti Y adalah minus 0,5 sin 3 minus 1 2 pi per 6 atau pi per 3 ya, pi per 3 berarti sin pi per 3, pi per 3 180 bagi 3 tuh 60, sin 60 itu setengah akar 3 ya, minusnya ketinggalan ntar. Berarti Y adalah minus 0,5 kali setengah akar 3 ya, sin 60. 0,5 kali setengah itu 0,25 akar 3 meter. Ini jawabannya. Kok bisa enggak ya ini minusnya hilang? Bisa kalau ada adik misalkan hitung sinusnya. Ternyata sudutnya ketemu di kuadran 3 atau 4. Sinus di kuadran 3 kan minus nilainya. Misalkan sinus 240. Misalkan. Ini min setengah akar 3 kali min jadi plus itu. Artinya menunjukkan bahwa simpangan itu ada di atas sumbu utama atau di atas titik keseimbangan ya. Kalau minus ini simpangannya ada di bawah. Gelombang itu ketika itu ada di bawah. Kita masuk yang F, dia tanya simpangan maksimum ya. Simpangan maksimum tuh ya amplitudo itu. Nah, amplitudenya berapa tadi? Setengah ya amplitudenya. Udah selesai. Nah, ini jawabannya. Ini simpangan maksimumnya. Bagi yang belum join member, jangan lupa ya klik join di bawah. Dengan join member adik-adik bisa nonton video secara lengkap. Terima kasih. Nah, yang G ditanya kecepatan pada saat waktunya 1/10 dan X-nya 1/3. Ini sama ya dengan pertanyaan E, tapi dia tanya kecepatan. Ingat ya ini adik-adik, ini kecepatan gelombang pada saat tertentu, bukan cepat lambat gelombang. Nah, kalau cepat lambat gelombang ini. Berarti kita pakai rumus yang V gelombang adalah A omega cos omega T min K kali X. Berarti persamaan V-nya adalah, nah ini adik-adik dari awal tadi kan Y-nya ini minus kan depannya. Berarti nanti V-nya ini ikut minusnya. Ya, tetap minus. Berarti minus 0,5 dengan omeganya berapa nih? Omeganya tadi 5 pi ya. Cos 5 pi T min 0,5 pi X. Nah ini. Loh minusnya tetap ikut ya walaupun rumusnya A kali omega. Iya karena tadi arah geraknya awalnya ke bawah dulu minus dia. Jadi V-nya pun ikut minus awalnya. Ya. Loh kalau percepatan gimana nanti? Nah kalau percepatan kan rumusnya kan minus A omega kuadrat. Malah dia jadi plus. Karena seperti minus kali minus gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau ini awalnya persamaan simpangan adik-adik diberitahu ini minus, hati-hati nanti V-nya ini ikut minus ya gitu. Dia ikut. Jadi anggapannya amplitudenya ya minus gitu loh. Cuma nilai amplitudenya sendiri nggak minus. Cuma arahnya awalnya itu ke bawah gitu ya. Ini hasil V-nya adalah minus berapa setengah kali 5? 2,5 ya. Pi cos. Nah kita langsung isi aja ya. 5 pi kali 1/10 min 0,5 pi kali 1/3. Nah ini kebetulan kan sama ya, angkanya ini sama persis nih. Ini jadi langsung ke sini nanti cos pi per 3 gitu ya nanti. Min 2,5 pi cos pi per 3. Nah ini cos 60. Cos 60 itu setengah.
Berarti V-nya ini minus 1,25 pi meter per sekon. Ya, 2,5 dikali setengah itu 1,25. Nah, untuk H dia tanya kecepatan maksimum gelombang. Ya. Jadi kita ambil A kali omega. Nah, kalau kata maksimum ya, maksimum itu mesti minusnya dihilangkan, istilahnya nggak peduli arah karena maksimal. Jadi amplitudenya adalah 0,5, ya ini kita ambil 5 pi omeganya. Berarti ini 2,5 pi ya meter per sekon. Jadi kalau maksimum tuh nggak peduli minusnya. Tapi kalau ditanya nilainya, ditanya nilai kecepatannya atau nilai simpangannya, minus tuh ngaruh karena dia menunjukkan posisinya waktu itu ada di mana, geraknya kemana arahnya. Ya, jadi kalau maksimal itu ya pokoknya maksimalnya itu tadi berapa besar gitu nilainya ya. Oke. Nah, kalau ini kebetulan nggak ditanya percepatan ya adik-adik dalam soal ini. Jadi kalau adik-adik ditanya percepatan misalkan ya. Nah, ini misalkan aku kasih I ya. Jadi ini A-nya adalah minus, tadi kan amplitudenya kalau tertulis di sini ada minusnya, ya waktu di dalam persamaan kita juga tulis saja. Karena ini menunjukkan arah geraknya. Jadi minus 0,5, omeganya tadi 5 pi di kuadrat, sin 5 pi t min 0,5 pi x. Nah, sama persis pokok sudutnya sama persis, namanya sudut fase. Ini ada adik misalkan ditanya, berapakah sudut fase gelombang? Ini pi per 3 ini yang ada adik udah hitung ini. Misalkan berapakah sudut fase pada saat T-nya 1/10 dan X-nya 1/3 ya ini sudut fase, lambangnya theta. Nah, ini hasilnya min kali min ini kan plus. Nah, ini aku bilang tadi jadi plus. Ini 25 pi kuadrat sin 5 pi T 0,5 pi X. Ini berarti 25 raised setengah ini 12,5 ya. Nah, ini. Nah, ini persamaan dari percepatannya, percepatan gelombang. Ya, percepatan gelombang. Ini kalau ada adik diminta pada saat T-nya 1/10 dan X-nya 1/3 ya diisi aja. Nanti ini jadi sin pi per 3, hitungannya mirip inilah. Ya. Kalau percepatan maksimumnya ini 12,5 pi kuadrat ini. Percepatan maksimum. Jadi kalau ada adik tanya percepatan maksimumnya ini adalah 12,5 pi kuadrat ya. Meter satuannya percepatan meter per sekon kuadrat. Ya. Percepatan maksimum ya depannya ini loh, A kali omega kuadratnya. Tapi nggak usah minus. Kebetulan dia kan positif, ya sudah tetap positif ya. Gitu. Pokoknya walaupun dia minus, ya tetap hilangkan kalau tanya maksimum. Ya maksimum nggak peduli minusnya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat ya buat kalian semua di sekolah.